Penyelidikan atas penyebab terjangkitnya ratusan anak oleh gagal ginjal akut misterius masih terus diselidiki pihak-pihak berwenang. Selain melakukan pencegahan dengan mengeluarkan sejumlah imbauan untuk tidak menggunakan obat-obatan cair atau sirup pada anak sementara waktu. Razia obat-obatan juga dilakukan di berbagai daerah. Dalam upaya penarikan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah obat yang izin edarnya telah dihentikan. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian, maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut, ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut, ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin, dan sorbitol. Ada sejumlah temuan yang didapatkan oleh BPOM sebagai lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat di Indonesia. Di antaranya soal impor bahan tambahan dari obat yang akan diproduksi yang tidak farmastikal atau dengan kata lain tidak didasarkan pada syarat untuk impor bagi kebutuhan farmasi. Bu Penny, salam kenal, saya Vita dari program Fakta TV One, Bu, program investigasi. Kita boleh sambil jalan, Bu, ini untuk program khusus, Bu. Jadi saya ingin konfirmasi, ini betul bahwa gagal ginjal akut ini disebabkan karena obat sirup itu, Bu? Saya ingin konfirmasi dulu. Ya, gini, penyebab dari gagal ginjal akut di mana korbannya anak-anak kita yang sangat banyak ini tentunya harus dilihat satu persatu, ya, ininya ada apa, dilakukan penyelidikan lebih jauh, ya. Nah, Badan POM tugasnya adalah melihat salah satu sebab. Salah satu sebab bisa dimungkinkan adalah obat. Dan tugasnya Badan POM untuk melakukan pembuktian bahwa memang karena obat tersebut. Oke, nah salah satu dari obat itu indikatornya dari mana, Bu? Di satu sisi kami sudah mendapatkan ada obat, ya, hasil sampling pengujian ini, keceploh. Ada obat yang memang... Sebentar, Bu, kita stop dulu aja, Bu, boleh? Ada obat yang memang memiliki kadar yang sangat tinggi dari batasnya, ya. Jadi mempunyai kandungan pencemar yang sangat tinggi, malah bukan pencemar lagi, itu udah bagian dari komposisi yang sangat besar. Oke. Jadi ini ada bisa indikasi bahwa ini bisa menyebabkan kematian. Bu, ini yang harus saya tanyakan ke Bu Penny, Bu. Saya sempat ke lapangan, Bu, wawancara dengan korban, dengan keluarga korban gagal ginjal akut. Ini ada balita berusia 7 bulan, Bu, yang tidak mengkonsumsi sama sekali obat sirup itu. Tapi hanya mengkonsumsi ASI, kok bisa ya, Bu, yang kena gagal ginjal akut itu gimana? Makanya saya bilang, sebabnya pasti multi cause, ya, dari setiap kematian. Badan POM adalah selalu meneliti satu-satu, ya. Pasien ini dikaitkan dengan obat, apakah mungkin iya, gitu, ya. Itulah, tapi kita harus temukan dulu obat yang tidak memenuhi syarat itu. Kita sudah menemukan, kan, ada 2 obat, ya, dengan 3 macam, 4 macam, tapi, ya. Dua jenis obat tapi 3 macam sediaan itu yang sudah jelas dia kandungannya sangat tinggi sekali. Jadi tapi kemudian kita akan kembalikan lagi, ya, ke pasien yang meninggal atau sakit itu, apakah dia mengkonsumsi obat tersebut. Nah, itu sehingga dilihat lagi apakah mungkin ada causal relationship-nya, ya. Jadi bisa jadi ini satu obat memang tidak memenuhi persyaratan dan bisa dan dimungkinkan dengan konsentrasi yang tinggi itu membuat kematian, ya, sakit atau kematian. Tapi belum bisa disebutkan bahwa ini penyebab dari kematian seseorang atau keseluruhan dari penyakit gagal ginjal. Jadi salah satu saja, Bu, ya. Tapi untuk makanan itu bisa jadi sumber juga, Bu. Kalau penemuan dari BPOM sejauh ini seperti apa? Apakah ditemukan juga zat pencemar di makanan begitu, Bu? Enggak, tidak ada. Tidak ada, ya, Bu, ya. Tapi ini masih akan terus didalami lagi. Untuk makanan sampai saat ini aman karena mereka menggunakan sorbitol, ya, gliserin dalam konsentrasi yang masih aman, ya. Ternyata kalau PEBG tidak digunakan di dalam pangan, ya. Zat pencemar yang ada di obat sirup yang beredar itu, Bu, itu ditemukan sejak kapan sih, Bu, sebetulnya, Bu? Ini pertanyaan publik, Bu. Zat pencemar? Iya. Ya ini saat kejadian ini. Baru tahun ini? Di saat kejadian ini, setelah Bu? Kejadian di ini bulan apa? Karena kan nggak ada ketentuan, tadi sudah disebutkan, kan, saya sampaikan. Tidak ada ketentuan dalam standar untuk Badan POM melakukan pengawasan terhadap pencemar tersebut. Itulah sekarang yang saya minta untuk merevisi Farmakope Indonesia sehingga unsur pencemar ini juga masuk ke dalam standar yang ada sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan. Jadi jangan dikatakan bahwa Badan POM tidak melakukan
istilah apa tadi ya? Itu ya. Artinya pengawasan tetap terus dan Pengawasan selalu sudah dilakukan ya Bu dengan ya. kuat, hanya standarnya harus dilengkapi sehingga kita bisa mengarah pada Oke, pencemar-pencemar nah ini. Bu, tadi kan Ibu Berarti sempat untuk dikonvers bahwa bahan pencemar itu kan dari bahan bakunya itu Bu. Bahan baku itu proses pengawasannya tanggung jawab siapa dan di mana Bu? Khusus untuk bahan baku yang pharmaceutical harusnya di Badan POM. Nah, bukan bahan baku, kalau ini kan bahan tambahan ya. Oke. Kalau bahan tambahan pelarut ini ya, Yang saat zat pencemar ini ya, Bu, ya? ya, Oke. pemasukannya tidak ada di dalam Badan POM. Terus Sehingga gimana? Bisa jadi yang masuk itu tidak pharmaceutical yang digunakan ya, yang digunakan oleh produsen yang konsentrasinya tinggi di produk itu tidak pharmaceutical. Oke. Dan itu bukan di bawah kendali Badan POM saat Oke. ini, karena masuknya bukan melalui SKI Badan POM. Kami mengharapkan semua bahan baku, bahan pelarut yang digunakan oleh industri farmasi dimasukkan melalui surat keterangan import Badan POM, sehingga Badan POM bisa mereview sebelumnya dan memastikan, dan juga tentunya memberikan efek tanggung jawab ya, efek takut dari para produsen para ini untuk tidak seenaknya tentunya ya, mengimport ya dan menggunakan Oke. untuk Berarti dari industri farmasi itu Bu ya. Nah, Ya. pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu. Ini kan kita tahu bahwa sekarang ini ada pendatangan obat ya Bu ya dari Singapura. Itu seperti apa penjelasannya Bu, dan bagaimana untuk produksi obat di dalam negeri sendiri? obat untuk antidotnya Iya, itu. Kenapa harus kita impor dan lain sebagainya? Ya, tentunya berarti obatnya itu belum diproduksi dalam negeri, Iya. belum juga diimport mungkin Iya. ya. Obat Kesiapan baru Indonesia mungkin. seperti apa? Nah, karena masuknya sekarang secara SAS ya melalui Kementerian Kesehatan, ya tidak melalui Badan POM ya itu masuknya, karena masuknya cepat, masih donasi dan sebagainya. Oke. Tentunya ke depan kita lihat tentunya untuk industri juga siap untuk melakukan. Saya kira saya belum tahu ya kita formulasinya seperti apa. Tapi ya dengan demikian nanti Kementerian Kesehatan tentunya akan mengambil langkah-langkah sehingga industri juga akan melakukan import mungkin dan juga membuat produksi dalam negeri. Menurut Menteri Budi Gunawan, selain langkah pencegahan, langkah untuk penyembuhan, menolong pasien anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut wajib untuk dilakukan. Jadi begitu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya kan, untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Femopizol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan, ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini, ternyata kondisinya jadi stabil. Kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi supaya nanti pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita udah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 wafat gitu kan, 55%. Mudah-mudahan nanti dengan pemberian obat ini yang sudah diuji coba di hari ketiga nih sekarang di RSCM bisa nanti menurunkan. Jadi selain kita cegah sumber penyakitnya, kita juga melakukan terapi dari sisi obat-obatan.